Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Zen Subhan, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP PGRI 8 Taman, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan periode 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 9 dengan materi beriman kepada hari akhir. Berikut video pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar ke depan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Semangat, masih semangat? Semangat. Ya, kali ini nanti kita akan belajar tentang hari kiamat. Namun demikian, sebelumnya pembelajaran yang kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada Ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman aliyah. Semoga dengan berdoa ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya, pasien akan absen terlebih dahulu ya. Lihat kehadiran kalian, semuanya hadir atau tidak ini? Hadir semua? Hadir semua ya. Agus, Andika semuanya hadir. Ya, ini saya catat hadir semua. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sikap optimis, terus apa lagi? Impian dan tawakal. Apa itu optimis? Optimis adalah ya Sikap selalu berharapan baik dalam menghadapi segala hal yang salah. Iya, sikap yang selalu ya berpikiran positif, berharapan baik ya tentang segala persoalan yang keluarnya. Kemudian ada ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ya, ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh dengan cara makan, ya, ya, ikhtiar itu usaha yang sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Apa itu tawakal ya? Tawakal adalah iya, pintar. Sikap pasrah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketentuan yang terjadi ya yang ditetapkan bagi dirinya sehingga orang ini tidak bersulah. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan masuk tentang kegiatan yang berikutnya adalah materi yang berikutnya adalah tentang hari kiamat ya. Hari kiamat. Bab yang berikutnya itu tentang hari kiamat. Nah, silakan kita buka bukunya halaman 39 yaitu Quran surat Al-Infitar yang kaitannya dengan
kesempatan ini, insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali keberkahan. Ya, ini ayat-ayat tentang materi yang akan kita pelajari, ya, nyambung nanti tentang hari kiamat. Apa saja yang harus kalian kuasai, ya, ketika belajar tentang hari kiamat. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Setelah nanti kita belajar tentang hari kiamat ini, minimal kalian harus menguasai, ya, bisa menyebutkan tentang pengertian beriman pada hari akhir dengan tepat. Kemudian yang kedua apa? Menganalisis tanda terjadinya hari akhir dengan baik. Yang ketiga, membedakan antara kiamat sughra dengan kiamat kubra dengan tepat. Yang keempat adalah menyebutkan tanda-tanda kiamat sughra dan kiamat kubra dengan tepat. Ya. Lalu agar kalian punya gambaran, ya, Mas ingin menunjukkan video tentang hari kiamat. Ya, kalian cuplikannya saja ini, tak perlihatkan. Ini ada di YouTube, kalian bisa melihatnya, ya. Mungkin kalian juga sudah melihatnya, tapi barangkali belum, silakan lihat. Ini ada gambaran tentang hari kiamat. Kelihatan semuanya, ya? Hancur semuanya. Seluruh alam semesta beserta isinya, kehidupannya hancur semua. Tidak ada yang tersisa. Air laut meluap, gempa, gunung meletus, ya, ini tepung dari semua penjuru manusia meninggal semua, mati semua. Kehidupan hancur semuanya. Gedung-gedung bertingkat pun hancur, ya. Semua orang lari, ya, ingin menghindar dari kiamat, namun bisa enggak? Belum bisa. Semuanya melarikan diri untuk menyelamatkan diri, namun tidak bisa. Semuanya meninggal. Ya, saya kira cukup ini, ya. Nanti kalian bisa lihat lagi, ya. Lihat sendiri, ya. Ini tadi gambaran tentang apa seperti itu tadi? Tentang hari kiamat. Ya. Ada yang tahu hari kiamat itu apa? Kira-kira? Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta isinya, kehidupannya, ya. Alam semesta, bintang, bulan, ya, kehidupan di dunia itu hancur semua, saling bertabrakan, ya. Planet-planet, ya, hancur semuanya. Diawali dengan gempa bumi, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Ya. Untuk mendalami pembelajaran kita kali ini, ya, Pak Zen kan mau menggunakan metodenya, metode diskusi, ya. Kalian nanti berdiskusi, ya, di kelompoknya masing-masing. Pendekatannya Pak Zen ini nanti pendekatan inquiry terbimbing, di mana kalian itu akan belajar secara mandiri, ya. Pak Zen nggak usah menjelaskan begitu banyak, nanti Pak Zen hanya menyimpulkan barang-barang nanti di akhir pembelajaran, ya. Kalian cari di sumber belajar, di buku-buku cetak, ya, itu, dan nanti LKPD juga saya sampaikan ketika ini bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD ini, ya. Kelompok nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Sebelah sana kelompok 1, sini 2, ini 3, dan ini 4, ya.
KPD-nya, kalian cari ya materi tentang hari kiamat sendiri. Kemudian jawablah soal-soal yang ada di LKPD ini secara berkelompok dan mandiri. Semua harus aktif. Silakan mulai kerja kelompok. Saya kasih waktu 20 menit. Nah, semuanya harus aktif kerjakan tugas ini. Ya mas, kursinya dibalik mas. Biar posisinya ya, benar kursinya dibalik juga. Mas kursinya dibalik. Kursinya dibalik juga. Ya, jadi kerja kelompoknya nyaman ya. Cari di buku cetak kalian ya jawaban yang ada di soal yang dicantumkan di LKPD itu. Semuanya harus aktif. 20 menit waktu diskusi kelompoknya sudah habis ya. Apakah kalian sudah menyelesaikan semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai tinggal presentasi ya dari masing-masing kelompok. Kita awali dari kelompok 1 ya. Siapa yang mau mempresentasikannya? Ya. Silakan salah satu berdiri ya. Biar ya dengar semuanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roland dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat secara umum adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala seisinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Pengertian iman kepada hari akhir menurut bahasa etimologi adalah percaya atas terjadi hari akhir atau kiamat. Bahwa pengertian iman kepada hari akhir menurut istilah terminologi adalah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut kelompok lain jawaban dari kelompok 1 benar apa enggak? Yang namanya hari kiamat itu hari hancurnya seluruh alam semesta. Nah, ya, secara terminologi dan secara bahasa sudah benar ya. Kemudian kelompok 2 mempresentasikannya. Siapa yang mempresentasikan? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 hasil diskusi dari kelompok 2. Hari akhir kiamat terbagi atas 2 jenis atau macam-macam hari akhir atau kiamat harus bagi berikut. 1. Kiamat sugro. Kiamat kecil adalah kejadian hancurnya jagat raya dengan skala kecil. Misalnya tanda-tanda kiamat sugro adalah kematian bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan sebagainya. Kiamat sugro sering terjadi di lingkungan kita yang merupakan suatu tujuan Allah. 2. Kiamat sugro. Kiamat besar adalah kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya atau hancurnya alam semesta seluruhnya termasuk semua penghuni-penghuninya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Dimulainya kehidupan di akhir serta manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang pernah dibuat waktu hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat itu dibagi menjadi 2 macam. Ada kiamat sugro dan kiamat sugro. Ya, kematian seseorang termasuk kiamat sugro. Kalau hancurnya alam semesta, kiamat sugro. Ya, berikutnya untuk mempresentasikan ya kelompok 3. Siapa yang mempresentasikannya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apakah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kecil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Nabi terakhir. Banyak terjadinya bencana alam, misalnya gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. Juga banyaklah jumlah kaum perempuan dibandingkan laki-laki. 4. Adanya golongan manusia yang saling membunuh, namun sama mengaku diri untuk memperjuangkan agama Islam. 5. Fitnah yang merajalela sehingga menimpa kehidupan manusia. 6. Banyak jumlah pembunuhan disebabkan hal yang sepele atau kecil. Segala hal atau urusan disebabkan oleh kehidupan
artinya 8 mungkin kita memperdulikan, tapi ilmu agama sebenarnya adanya kita dalam menyebutkan wanita atau sebaliknya timbulnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan sebelum merajalela kemaksiatan 12 minuman keras dan tanda-tanda hari kiamat besar munculnya binatang yang dapat berbicara. Ya, terus apa lagi? Ini kiamat besar, munculnya binatang yang berbicara. Al-Quran tidak dianggap lagi sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bahan bacaan biasa. Jika munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang beriman dengan membuat perusahaan di bumi. 4. Banyak manusia yang menjadi kufur dan murtad. 5. Munculnya Dajjal makhluk penyebar fitnah yang membuat manusia meninggalkan agama Islam. 6. Matahari terbit dari barat dan terbenam dari timur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya benar semua? Ya. Tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda yang agak jauh atau kiamat kecil, ya. Ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat besar, ya, kalian sudah tahu semua tadi, ya, mengerjakan ada matahari terbit dari ya, Ya'juj dan lain sebagainya. Ya, benar ya? Benar. 100 ya. 100 semua ini. Tinggal kelompok 4. Kira-kira siapa yang mempersembahkan? Mas Agus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan uraian bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hari itu masih terjadi. Dari itu pasti terjadi. Buktinya apa? Bukti akal Allah sebagai pencipta langit dan bumi sehingga telah menciptakannya pertama kali. Allah mampu menciptakan pertama kali dan mampu pula menghidupkannya kembali. Bumi yang kering dan langit hancur kembali ke dunia yang ada. Untuk sekarang di langit dan Zat yang mampu menghidupkan tumbuh-tumbuhan setelah mati tentu mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Berarti saat kaum terdahulu ketika kaum Musa berkata kepada Nabi Musa bahwa mereka tidak akan percaya dengan Musa yang Musa sampai mereka melihat Allah yang mengatakan kepada mereka sendiri. Musa lain kemudian diperkatakan Bani Israel, Allah mau memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, kemudian salah satu anggota dari sapi itu dikumpulkan ke tubuh orang ke bumi itu akan dapat menceritakan siapa sebenarnya yang telah membunuhnya. Hal ini merupakan bagi firman-Nya. Kisah kaum meninggalkan dunia untuk menjadi kematian. Mereka berjumlah ribuan orang yang mematikan mereka lalu mendengar kembali. Ini dijelaskan dalam firman-Nya. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar jawabannya? Benar. Ya, 100 untuk semuanya, ya. Nah, setelah kalian menjawab soal-soal yang ada di LKPD ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Apa sebelumnya ada yang mau bertanya nggak tentang yang belum kalian pahami? Paham semua tentang kiamat ini? Paham ya? Ya, silakan kembali menghadap ke depan. Kita ya, jawaban-jawabannya. Setelah kita mau menyimpulkan, ya, tadi sudah semuanya menjawab apa itu yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari akhir itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan salah satu? Silakan. Ya, salah satu hari akhir itu siapa? Silakan. Ya, hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Ya, hari akhir kita bisa lihat di layar monitor, ya, pengertian hari akhir.
hari atau hari kiamat ya, suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perlindungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Nah ini ya, bagi kalian ya orang-orang muslim yang beriman kepada hari akhir ya, kalian harus menyiapkan diri kalian karena walaupun kalian nanti meninggal nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya, setelah hari akhir itu ada kehidupan di akhirat ya. Nih. Terus yang berikutnya lagi kita bisa menganalisa ya tentang terjadinya hari kiamat. Ya, di sini ada dalil nabi tentang hari kiamat. Ya, coba kita bareng-bareng membaca dalil nabi tentang hari kiamat. Ada di surat Al-Hajj ayat 7. Al-Quran menyebutkan semacam ini firman Allah ya. Ayo dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya apa? Dan sesungguhnya bahwasanya Allah memberikan kehidupan di kubur. Ya, melihat ayat ini itu kita harus yakin bahwa hari kiamat itu benar-benar akan datang. Meskipun tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Ada yang tahu nggak datangnya hari kiamat? Nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad tahu nggak? Nggak tahu. Ya, hanya diberikan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tapi kapan kiamatnya terjadi, Nabi pun tidak tahu. Yang tahu berarti hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kita bisa menganalisis ya tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Ya. Di antaranya ya, kita lihat ya di desa-desa kalian ya banyak orang berlomba-lomba apa? Ada nggak nih berlomba-lomba meninggikan bangunan masjidnya, rumahnya ditinggikan, masjidnya apik-apik ya, bagus-bagus semuanya ya, anggaran pembangunan masjid sampai 2 miliar, tapi ya hanya bangunannya saja yang besar, yang gede, tinggi, tapi isinya jamaahnya ada nggak? Jamaahnya berkurang, nggak ada ya, yang sholat hanya sedikit orang ya. Ini termasuk salah satu ya kita bisa menganalisis tanda-tanda datangnya hari kiamat ya, bangunan ya berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Terus nomor 2 sering terjadi nggak ini? Nomor 2 dibaca semua. Terjadinya banyak pembunuhan. Zaman sekarang banyak pembunuhan. Ya, karena orang sudah meninggalkan agama. Akhirnya ya menghilangkan nyawa seseorang itu ya dianggapnya biasa saja. Akhirnya pembunuhan di mana-mana ya karena tidak memiliki bekal agama ya. Padahal dosa besar ya, membunuh satu orang itu seperti membunuh seluruh kehidupan manusia di dunia ini ya. Menghilangkan nyawa seseorang podo kalau menghilangkan nyawa seluruh dari manusia di seluruh dunia ini ya. Dosanya seperti itu. Terus yang ketiga ya, waktu itu bisa terasa semakin singkat sekali. Kok tahu-tahu sudah habis main lagi, kok tahu-tahu ya sudah Jumat lagi ya. Ini waktu itu berjalan terasa singkat. Merasakan nggak ini? Merasakan ya. Kok temu-temu ya ketemu di Senin mana ya Senin mana. Ini ya waktu terasa singkat. Terus yang keempat sering ya terjadi bencana alam ya karena buminya itu sudah bergoncang ya, wis tidak stabil. Kenapa bumi tidak stabil? Karena banyak orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah, semuanya berfoya-foya, senang-senang
tenang, keberkahan akan turun ya dari langit. Allah memberikan ketenangan, bumi pun tenang ya, tidak terjadi goncangan, tidak terjadi gempa bumi, longsor dan sebagainya ya. Maka dari itu perlu bagi kita ya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga insya Allah kiamat ya tidak akan terjadi. Maksudnya terjadinya masih lama lah ya, karena nanti tanda-tanda besar, tanda-tanda kiamat itu diantaranya sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada orang yang berzikir, nanti baru terjadilah hari kiamat ya. Terus nih kita masuk ya, ini kiamat ya. Tadi kiamat ada berapa macam? Dua kan ya. Ada kiamat sughra, kiamat kubra. Kalau sughra itu kiamat apa? Kiamat kecil. Kiamat kecil itu berarti hilangnya nyawa seseorang atau kematian ya. Kalau tsunami itu termasuknya kiamat apa? Tsunami. Sughra kecil ya, bencana alam meskipun yang meninggal itu banyak, tapi kan enggak hancurnya seluruh alam semesta ya. Banyak, tapi itu termasuknya kiamat sughra ya. Memang ada yang kemudian membagi kiamat itu menjadi tiga, sughra, terus wusta itu tengah-tengah, kayak bencana alam tsunami yang menghilangkan nyawa banyak orang, itu masuknya wusta. Dan yang terakhir ada kiamat kubra, hancurnya alam semesta. Tapi di pembelajaran ini kita hanya membahas umumnya itu dua ya, sughra dan kubra. Nih, tsunami, bencana yang besar, banjir bandang yang menghancurkan semuanya dan menghilangkan nyawa, nih belum hancur seluruh alam semesta, disebut masuknya ke kiamat kubra. Ya, paham ya? Pengertian lebih jelasnya, apa itu pengertian secara jelasnya? Kiamat sughra dan kiamat kubra. Nih, coba dibaca bareng-bareng. Kiamat sughra atau kiamat kecil adalah kejadian hancurnya jagat raya. Tsunami ya, gempa bumi, banjir, gunung, batu dan sebagainya. Ini kan menghilangkan nyawa seseorang dan hancurnya alam, tapi belum seluruhnya, maka masuk ke kiamat kecil. Kalau kiamat kubra adalah manusia, hewan, tumbuhan. Ya, ini kiamat kubra, hancur seluruh alam semesta, penghuninya ya, hewan-hewan, manusia semuanya meninggal, tapi khusus manusia akan dimintai pertanggungjawaban lagi ya. Lanjut kita simpulkan bersama tanda-tanda terjadinya kiamat ya. Secara kecil ya, masih agak jauh kiamat ya, tanda-tanda kiamat yang agak jauh itu diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Ya, Nabi Muhammad kan Nabi terakhir. Nabi Muhammad pernah bersabda, jarak diutusnya saya dengan hari kiamat itu seperti 2 jari ya, seperti teman ya. Itu seperti itu ya, wis mendekati hari kiamat. Nabi Muhammad juga sebagai Nabi akhir zaman ya, maka ya salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, banyaknya terjadi bencana alam ya. Terus banyaknya dibandingkan laki-laki ya, kaum perempuan nanti lebih banyak daripada kaum laki-laki ya, 70 banding 1 ya, perempuannya 70, laki-lakinya 1 ya, itu nanti sudah dekat ya dari kiamat. Terus yang berikutnya, golongan besar yang saling membunuh ya, adanya golongan besar yang saling membunuh namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Ini yang muncul adanya teroris ya, mengaku membela agama Islam padahal itu enggak benar ya. Islam itu cinta damai. Nah, kita enggak boleh ya ikut-ikutan ke yang seperti itu ya. Itu sangat tidak sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Ngaku ini benar nih, memperjuangkan agama Islam padahal dia salah. Terus fitnah
kesentok sedikit ya jengkel membunuh dipateni ya. Ini enggak main-main ya. Mereka sudah kehilangan fondasi agamanya. Terus segala hal atau urusan dipegang oleh bukan angkuhnya. Ya, Nabi Muhammad mengatakan ada ya permasalahan persoalan yang ditangani oleh bukan abinya, tunggu saja kehancurannya. Oh enggak lagi kok ya megang ya permasalahan. Terus manusia tidak memperhatikan lagi ilmu agama. Kalian peduli nggak dengan ilmu agama? Senang nggak belajar agama? Banyak orang-orang yang nggak suka, ngantuk kalau belajar agama, karena setan itu menggodanya luar biasa ya. Ben wong ya orang pada belajar tentang agama, sing akhirnya gampang disesatkan oleh setan. Kemudian adanya laki-laki telah menyerupai ya, menggunakan anting, kemudian rambutnya panjang ya, gayanya gaya seperti perempuan padahal dia laki-laki. Atau sebaliknya, timbulnya pergaulan bebas ya. Terus merajalelanya kemaksiatan di mana-mana ya, buka pintu rumah wis langsung lihat kemaksiatan ya. Terus minuman keras meraja ya, banyak orang yang sukanya mabok-mabokan ya. Nih kemudian kiamat kubro, nanti kelompok 4 dan kelompok 3 ya, tanda-tanda tentang kiamat kubro. Coba apa saja kiamat besar? Yang pertama adalah munculnya binatang-binatang yang dapat berbicara. Ini binatang kok bisa berbicara? Berbicara dengan siapa? Dengan manusia. Tapi ngomongnya itu melek ke manusia. Misalkan manusia lagi lewat, sampean ya sebagai manusia orang tahu sholat sampean dosa loh. Itu binatang memperingati seperti itu. Ya, nuturi manusia malah diomongin kalau hewan. Ya, ini nanti akan muncul hewan yang bisa ngomong memperingati manusia yang berbuat salah. Terus dua, Al-Quran tidak dianggap lagi sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bahan bacaan. Al-Quran itu bukan Quran, ya, dibaca biasa, ya, tapi harus dipahami, ya, kemudian diamalkan, ya, diyakini, diresapi dan diamalkan. Kemudian yang ketiga, ya, ada Ya'juj Ma'juj, ya, bangsa yang gemar, ya, melakukan kerusakan di bumi, ya, sungai dilahap semuanya, diminum semuanya, ya, pohon-pohon dimakan semuanya, hancur semua, ya, dilahap semua. Terus banyak manusia yang menjadi kufur dan murtad, ya, karena agama sudah ditinggalkan, ya, kufur, murtad, keluar dari agama Islam. Yang kelima, munculnya hijab, penyebar fitnah. Kemudian matahari terbit dari barat dan terbenam dari arah timur, kebalikannya, ya. Ini demikian ya yang bisa kita simpulkan, semuanya sudah paham ya. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas. Ini ada tanda-tanda kiamat kubur secara runtuh ya. Di antaranya itu nanti ada turunnya Nabi Isa alaihi salam ya ke bumi. Ya'juj Ma'juj tadi sudah ya, ada binatang yang berbicara sudah semua ya ini ya. Paham semuanya? Paham ya? Ya. Untuk kali ini pertemuan kita cukupkan ya. Alhamdulillah nanti ada penilaian sikap ya. Nanti akan saya kirim melalui WhatsApp ya. Link Google Form yang dikirim di WhatsApp nanti tolong dikerjakan untuk penilaian sikap tentang materi ini ya. Setelah itu pertemuan berikutnya ya disiapkan nanti akan membahas tentang masih dari kiamat lagi, tapi di pembahasan yang berikutnya ya kelanjutannya adalah tentang hari-hari